Selamat siang. Bu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru satu visi dan satu misi dan yang bekerja sama di SD Negeri 17579 Siborong. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu luangnya berada di sini untuk sama-sama kita belajar, berkolaborasi untuk saya memaparkan dari modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Saya sudah sampai di modul 1.4 yaitu budaya positif. Kenapa saya di sini mengundang Bapak dan Ibu guru? Karena budaya positif ini tidak bisa saya lakukan sendiri. Harus ada kolaborasi dari guru-guru semuanya, Bapak dan Ibu, untuk sama-sama kita menciptakan budaya positif di sekolah kita. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, saya harapkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi ini. Bila mana nanti ada pertanyaan yang tidak dipahami atau kurang dimengerti, Bapak Ibu bisa menanyakannya kepada saya langsung. Baik Ibu, Pak, kita bisa mulai. Nah, ini adalah budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya Bu, sebelum kita masuk ke materi, ada Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapatnya apa itu budaya positif? Contohnya yang sudah ada di sekolah kita, budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita masuk ke materinya. Memberi salam. Iya benar Ibu, memberi salam. Memberi salam merupakan salah satu budaya positif kita. Memberi salam kepada yang ibu guru, selamat pagi Bu, ya kan Pak, ya kan Bu, Pak. Anak-anak mengucapkan tutur kata, bertutur kata yang sopan, ya benar Bu. Itu adalah salah satu budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Nah, pada budaya positif ini saya akan menjelaskan ada 7 konten dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian ketiga motivasi perilaku manusia, yang 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol atau restitusi, ke-6 keyakinan kelas, dan ke-7 segitiga restitusi. Kita akan masuk ke yang pertama ya Bapak Ibu. Yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini adalah proses pembelajaran yang awalnya kita itu belajar yang berpusat kepada siswa, berpusat kepada gurunya, lalu dirubah pembelajarannya itu menjadi center student, yaitu siswa yang menjadi pusatnya. Saya tanya Ibu, di kelas Ibu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran yang berpusat pada ibu gurunya atau gurunya? Iya, benar. Baik sekali, di sekolah kita sudah berpusat kepada siswa, bukan lagi berpusat kepada guru. Iya kan? Nah, ini adalah perubahan paradigma. Dulu guru, ibu-ibu guru kita mungkin hanya dari pagi sampai pulang ceramah terus, ya kan, kasih tugas ceramah, tidak berpusat kepada siswa. Namun sekarang sudah berubah ya Ibu, Bapak, yaitu diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif. Siswanya yang aktif, bukan gurunya yang aktif. Siswa yang aktif dalam membangun pengetahuannya, sikapnya, perilakunya, sehingga akan terwujud anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kan Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma belajar di sekarang saat ini. Karena metode pembelajaran itu harus dia combine atau dia mencakup 2 atau 3 metode sekaligus dalam belajar. Boleh dicampur dia metodenya. Pertama mungkin ceramah, lalu ada diskusi, lalu ada kerja kelompok, atau bisa dengan menggunakan metode discovery learning atau metode-metode pembelajaran yang lain. Jadi tidak hanya menggunakan 1 metode, tapi bisa menggunakan 2 metode, 3 metode dalam proses pembelajaran secara bersamaan. Itu merupakan perubahan paradigma
seperti ini. Ayah Ibu Tambunan, disiplin menurut Ibu seperti apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ibu Risma, bagaimana disiplin menurut pendapat Ibu? Berpakaian rapi. Baik. Bapak Budi, bagaimana disiplin menurut Bapak? Mengerjakan pekerjaan tepat waktu. Iya, mengerjakan pekerjaan tepat waktu. Itu adalah disiplin menurut kita. Makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Lalu disiplin diri yang berasal dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Dia disiplin karena dirinya sendiri, bukan karena pengaruh orang lain. Dia datang tepat waktu, itu bukan karena dimarahin sama gurunya, tapi karena memang dia mau datang tepat waktu karena dia menghargai waktunya dan menghargai dirinya. Nah, sebagai pendidik, kita yang akan menumbuhkan motivasi intrinsik ini kepada anak sehingga disiplin positif itu bisa terwujud pada diri anak. Jadi tidak perlu lagi ibu-ibu bilang, besok PR-nya dikerjakan ya, awas kalau nggak dikerjakan. Nah, itu motivasi dari ekstrinsik, dari luar. Nah, itu kalau dari luar terus, maka kemauan dari dalam dirinya itu kurang. Maka sebagai pendidik, kita perlu menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik anak agar anak mampu mengelola perilakunya, kegiatannya itu secara dirinya sendiri, secara kesadarannya sendiri, bukan karena paksaan ya, Bapak Ibu. Baik Ibu, dan sampai sini masih semangat? Masih Bu. Rada-rada gimana Bapak Budi? Ada goreng kita Ibu, silahkan dimakan ya, makan minum boleh Ibu. Ada cara untuk menerapkan disiplin positif. Ada 7 cara, ada 6 cara. Yang pertama, cegah kesalahan sebelum terjadi. Ya, dicegah kesalahannya sebelum terjadi. Contoh, supaya tidak ada pencurian di dalam kelas, maka sebelum itu terjadi, maka dicegah dulu terlebih dahulu. 2, lakukan penguatan yang menguatkan perilaku, mengatakan bahwa anak-anak perilaku mencuri itu merupakan perilaku yang salah dan merupakan suatu tindakan kriminal. Nah, diberitahu dulu kenapa itu tidak diperbolehkan. Nah, itulah muncul kesadarannya, oh iya seperti ini, gitu ya Bu. Lalu cari tahu penyebab perilaku negatifnya. Lalu kita sebagai guru memberikan teladan langsung kepada anak. Kemudian dengarkan dengan penuh perhatian apa yang anak katakan ketika dia melakukan sesuatu atau kesalahan. Ya, itu adalah disiplin positif yang harus kita sebagai pendidik terapkan kepada anak-anak. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Kenapa dibilang motivasi? Motivasi itu adalah dorongan. Motivasi ibu datang ke acara pesta apa? Biasanya. Apa motivasi ibu pergi ke pesta? Untuk menghadiri. Iya. Apa? Ya, untuk menghadiri undangan yang sudah diberikan. Iya. Iya. Iya, itu motivasinya. Itu ibu, itu motivasinya itu ada 2 perilaku manusia. 1, dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa ibu pergi ke pesta karena nggak takut nanti nggak nyaman? Tidak. Dilihat masyarakat, oh ibu itu nggak pergi pesta. Apa karena itu? Ada kadang-kadang. Ada kadang-kadang. Nanti kalau saya masuk pesta nggak datang lagi ya. Menghindari ketidaknyamanan. Tidak orangnya juga ya. Iya. Ya. Atau ibu pergi ke pesta supaya dapat imbalan atau penghargaan. Bukan enak. Imbalannya mungkin makan enak atau karena memang penghargaan? Tidak. Berarti ibu pilih yang nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka ingin
sosial. Ada anak-anak patuh karena takut dimarahi, ya kan? Nah, ada anak-anak yang nggak ngerjain PR takut karena dimarahin gurunya, itu dia menghindari ketidaknyamanannya. Lalu ada anak yang mengerjakan PR karena nanti di sekolah dibilang ibu, wah bagus, kamu begini karena penghargaan. Ada yang memang anak dia mengerjakan PR-nya karena kesadarannya sendiri dengan nilai-nilai yang dia percayai bahwa mengerjakan PR itu adalah untukku, kebutuhanku dan kebaikanku sebagai seorang siswa. Nah itu yang nomor 3 ini menurut dia dosen kebanyakan dari survei itu karena dia ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan, makanya dikerjakannya. Nanti kan pulang mamaku dari rumah, ditengoknya rumahku kotor, direpetinya lah aku. Itu karena ku kerjakanlah dulu pekerjaan ini karena ketidaknyamanan. Lalu ada nanti kalau sapu rumah ini, ku kasih kau nanti uang jajan 2.000. Cepat deh nyoku. Karena apa? Ada imbalan. Nah, ada anak yang tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa ada uang dikasih dikerjakannya. Nah, itu karena ini. Yang nomor 3, karena dia menghargai dirinya sendiri. Dengan nilai-nilai yang dia percayai di rumah, bahwa ini rumahku, kalau bersih rumahku, aku pun nyaman tinggal di rumah ini. Nah, itulah yang mau diwujudkan kepada anak-anak itu tadi. Budaya positif itu diwujudkan dari dalam dirinya, bukan dari dalam, bukan dari luar. Luar hanya menuntun dan hanya memberitahukan jalannya. Baik, bisa kita lanjut Bu, atau ada pertanyaan Bu sampai sini Bu, Pak? Lanjut. Kita masuk ke kebutuhan dasar. Masih semangat Bu, Pak? Atau breaking kita dulu? Udah bisa kita lanjut lagi? Oke, kita masuk ke kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu semuanya sama. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Dengan makan, dengan minum, punya tempat tinggal. Nah, selain itu kebutuhan untuk bertahan hidup dan kebutuhan rasa aman. Lalu kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan perasaan yang diterima oleh kelompok atau komunitasnya, love and belonging. Yaitu contohnya keinginan tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, rekan kerja maupun kelompok di mana kita berada atau tergabung. Ada orang atau anak yang dia itu tidak memiliki teman. Kalau sudah jam istirahat, dia sendirian, tidak bergabung dengan temannya. Nah, kebutuhan akan diterima ini dia kurang. Maka sebagai pendidik kita harus bisa melihat kebutuhan apa yang kurang pada anak. Maka dengan itu dia dilengkapi, difasilitasilah kebutuhannya itu. Lalu yang kebutuhan yang ketiga, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan untuk membuat pilihan, kebebasan, freedom. Contohnya, membuat pilihan, menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri, kebebasan memberikan kesempatan mencoba terhadap hal-hal yang baru. Apa contohnya pendapatnya dengan menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri di kelas Ibu? Sudah ada anak yang menyuarakan pendapatnya di kelas Bu? Ya, kalau kita membuat pertanyaan, ya, dan menjawabnya dengan baik. Iya. Jawabnya dengan percaya diri. Iya. Sudah difasilitasi kan Bu? Sudah baik. Lalu kebutuhan akan kesenangan atau fun. Gimana Bu wajah kita ketika kita belajar? Adakah yang mereka merasa tertekan ataukah mereka bahagia kita belajar bersama dengan kita? Ada pendapatnya Bu? Fun. Tergantung ini, tergantung orang itu, tergantung anak-anak kita juga. Iya. Tapi kita harus bisa memfasilitasi mereka bagaimana cara mereka untuk mendapatkan pelajaran itu. Jadi nggak semua anak bisa
kita di saat kita menyampaikan pelajaran belum tentu anak itu semua bisa menerima apa yang kita sampaikan. Iya. Jadi kita harus memang betul itu harus kita fasilitasi betul-betul mereka apa kekurangannya, di mana ini karena apa akibatnya. Iya. Ibu dulu, ibu sebagai guru, ibu butuh kesenangan atau fun? Butuh dengan cara apa ibu? Boleh tahu? Maksudnya Kita kan sebagai manusia butuh ya kesenangannya kan? maksudnya Beli baju. Oh, dengan membeli baju. Iya. Lalu maksudnya ini di tidak di kelas, di luar kelas. Oh, di luar kelas dia bilang. Iya, di luar kelas. Keren jadi di dalam kelas. Di luar kelas. Beli baju. Sebagai manusia kita butuh kesenangan ya, ibu. Depresi. Makan enak. Nah, lalu pergi jalan-jalan, mungkin ya Bu, belanja shopping. Nah, bapak-bapak pun gitu juga, mungkin pergi mancing atau apa kesenangan yang dibutuhkan. Kalau tidak dapat di satu tempat, maka dia akan mencari di tempat yang lain. Iya kan? Nah, anak-anak yang kebutuhan akan penguasaan power ini tidak dapatnya di kelas, dia akan cari di luar kelas. Kalau nggak bisa dia menguasai kelas itu, maka dia cari di luar. Ketika jam olahraga disipaknya anaknya. Itulah kekuatan yang penguasaan atau power yang tidak didapat. Nah, anak-anak yang dirundung atau tidak berteman di dalam sekolah, di luar sekolah, di rumahnya dia akan mencari teman yang untuk bisa mengakui keberadaan dirinya. Kita semua butuh diakui nggak Bapak Ibu? Ya. Ibu, Bapak Ibu kalau nggak diakui gimana perasaannya? Kecil hati. Bapak Budi kalau nggak diakui di satu kelompok bagaimana Pak Budi? Kecewa? Kesal. Karena kenapa? Karena tidak menghargai diri, ya kan? Nah itu dia, dari kebutuhan-kebutuhan ini, anak-anak kalau dalam kelas dia tidak dapat, di luar kelas bisa jadi dia cari yang namanya kebutuhan kesenangannya. Contoh dalam kelas nggak senang, keluar dia, begitu di luar dia bahagia. Nah itulah kebutuhan dasar manusia ini yang harus dipenuhi dan harus kita pahami bagaimana anak kalau sudah dalam kelas Bu belajar nih satu harian dari pagi sampai siang udah merengut aja, apa ibu gas terus belajar gitu tanpa ada ice breakingnya? Harus ada Bu. Kalau tidak sudah ada bosan, anak-anak sudah jenuh, maka bisa kita sedikit dengan fun, kesenangan. Contoh nyanyi, tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Banyak ice breaking Bu. Jadi anak-anak itu kembali semangatnya lagi untuk belajar melalui ice breaking. Atau kita bisa lihat contoh, misalnya ya berdiri, tegangkan tangannya ke depan, putar badannya, goyangkan pinggulnya. Nah, itu merupakan suatu ice breaking. Ya Pak, ya Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanya Bu? Selanjutnya 5 posisi kontrol atau restitusi. Posisi kontrol atau restitusi ini ada 5. Sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, lalu guru sebagai pembuat rasa bersalah, lalu guru sebagai teman, lalu guru sebagai pemantau, dan terakhir guru sebagai manajer. Posisi kontrol guru di dalam kelas itu ada 5 macam. Ada yang menghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Benar enggak Ibu? Bagaimana Ibu? Apakah pernah melakukan penghukum? Pernah semua ya Bu? Iya, pernah. Pernah, iya. Saya juga Bu. Nah kita lihat apa kata-kata guru ini ketika dia sebagai penghukum. Dia mengucapkan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Karena apa? Karena kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap. Ini kasusnya Ibu,
Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Lalu datang ibu guru penghukum. Dia mengucapkan, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini adalah penghukum. Selanjutnya, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Apa yang dikatakan ibu itu kepada anaknya? Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Nah, ini dia pembuat rasa bersalah. Lalu guru sebagai teman, dia mengucapkan apa? Ayolah yang tertib, buat ibu bangga sama kamu. Itu sebagai teman posisinya. Lalu posisi sebagai pemantau, ibu guru mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, apa konsekuensinya? Nah, di sini pemantau dia bertanya, apa konsekuensinya ketika melanggar peraturan? Selanjutnya, manajer. Sebagai manajer, posisi kontrolnya, dia mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia bertanya kepada anak, tidak langsung menjustis, menghukum, mengatakan kamu salah. Tapi dia bertanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kalau dia jawab, iya bu, saya tahu. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ini dipusatkan kepada anak. Dia yang tahu kesalahannya apa, dia juga yang mencari solusinya, bagaimana kesalahannya itu diperbaiki. Jadi sadar dia salahnya, dan sadar dia bagaimana untuk mencari solusinya. Itulah guru sebagai manajer. Baik Bapak Ibu di sini, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sama saya? Pas? Baik. Iya. Lanjut Ibu, apa kita ice breaking dulu? Hah? Ya, dia masuk dulu. Selanjutnya di keyakinan kelas. Kita tahu ya itu foto siapa ya? Iya, betul sekali. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Apa kesepakatan? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa bedanya kesepakatan dengan peraturan? Bapak boleh kasih pendapat ini? Apa beda kesepakatan keyakinan atau bedanya kesepakatan dengan peraturan? Boleh? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Kesepakatan adalah hasil daripada musyawarah yang ada di dalam kelas itu. Benar sekali. Peraturan itu sudah tertulis atau sudah tertentu. Iya benar. Benar. Betul. Kesepakatan itu dibuat bersama. Peraturan sudah tertulis, sudah dibuat oleh satu orang. Dia memiliki wewenang untuk melakukan peraturan tersebut. Nah, saya mau nanya Ibu Bapak, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan Honda 2? Kendaraan Roda 2. Kenapa kita dibuat seperti itu? Kalau nggak pakai ditilang. Kenapa? Bukan itu serta tentang polisi. Iya. Iya Benar. Keselamatan itu yang paling penting. Keselamatan. Nah, lalu mengapa kita memiliki peraturan dilarang merokok, no smoking area di tempat tertentu? Kenapa? Iya, menjaga kesehatan. Itu yang penting, itu yang bisa ditangkap. Keselamatan, kesehatan. Nah, dari situ kita akan membuat keyakinan kelas kita. Di dalamnya ada keselamatan, ada kesehatan anak, ada macam-macam yang harus diperhatikan saat membuat keyakinan kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas dalam kelas yang pertama yaitu
berdiskusi tentang peraturan. Pertama, peraturan di sekolah dulu. Kita tahu bahwa tidak boleh datang terlambat. Kalimatnya dilarang datang terlambat. Iya kan? Itu peraturan. Dilarang datang terlambat. Lalu dirumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dirubah kata-katanya, Bu. Dari kata dilarang menjadi kalimat yang positif. Contohnya apa? Kalau peraturannya dilarang datang terlambat, itu peraturan. Datang pukul 7.30, itu peraturan. Lalu bagaimana kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan? Terlambat itu salah. Benar sekali. Terlambat itu salah. Terlambat itu datanglah tepat waktu. Nah, kalimat-kalimat positif inilah menjadi keyakinan. Berubah kata peraturan menjadi sebuah keyakinan. Lalu ditempelkanlah dia di dalam kelas. Setelah dirumuskan bersama dengan siswa, kita tanya siswanya, kata-kata maaf ya, izin ya Ibu Bapak, kalau di peraturan menjaga kebersihan apa gitu? Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu peraturan. Keyakinannya menjaga kebersihan. Lebih singkat dia, lebih singkat, lebih padat dan lebih mudah untuk dimengerti. Lalu jangan datang terlambat, diganti kalimatnya menjadi disiplin dan tepat waktu. Lalu nomor 3, peraturannya apa? Kalau saling tolong menolong, dilarang atau jangan mengganggu teman-temannya, jangan menjahili teman-temannya. Itu peraturan. Kalau diganti menjadi keyakinan, maka saling tolong menolong, berkata sopan dan saling menghormati. Nah, inilah dia keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas 2. Baik, bisa Bu, Bapak Budi sebagai guru mata pelajaran membuatnya ini bisa. Namanya keyakinan dan kesepakatan mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Contoh 1, kira-kira apa keyakinan yang kira-kira Bapak bisa buat sebagai guru mapel agama? Ini sebagai guru kelas Bapak. Keyakinan kita kan Pak sebagai guru agama nih ceritanya kan. Kira-kira kan keyakinan atau kesepakatan kita sama anak-anak selama di kelas, selama pelajaran agama Kristen. Yang pertama, iya berdoa. Lalu selama proses belajar berlangsung. iya menjaga ketertibannya. Lalu bisa lagi Pak tambahin? Bertanya dengan kata sopan pada guru. Bertanya dengan sopan baik. Itulah keyakinan atau kesepakatan. Bapak bisa buat itu, Bapak tempel di dinding, atau Bapak bisa langsung sampaikan kepada anak-anak untuk melihat kesepakatan Bapak saat mengajar. Ya kan Pak? Baik. Kalimat pembentukan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat yang positif, lalu berupa pernyataan universal, tidak membingungkan, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian semua warga kelas terlibat saat membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu terlibat. Nah, yang terlibat di sini itulah yang namanya keyakinan. Bedanya keyakinan dengan peraturan. Semua warga kelas yang ada dalam kelas berhak memberikan pendapatnya mengenai keyakinan kelasnya. Apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam kelas, maka mereka berhak menyampaikan pendapatnya. Lalu dibuatlah sebuah keyakinan kelas seperti yang tadi dibuat oleh wali kelas 2. Memang harus keyakinan kalimatnya kalau kepercayaan itu. Beda Bu. Ya. Keyakinan itu Karena yang begitu kan sama keyakinan kelas artinya keyakinan yang dipercayai, kebajikan yang dipercayai di dalam kelas secara universal. memang harus keyakinan. Iya, keyakinan atau kesepakatan. Ibu Selin
itu di kelas 2 membuat kesepakatan kelas namanya. Kesepakatan itu beda dengan peraturan. Seperti tadi yang disampaikan Bapak, bedanya kalau kesepakatan dibuat secara bersama, kalau peraturan itu dibuat oleh orang yang berhak memiliki yang punya wewenang, hanya satu orang. Tidak ada kompromi. Itu peraturan. Jadi budaya positif dalam kelas itu dibuat melalui keyakinan kelas. Ini kita masuk Bu, nanti saya contohkan ya. Contoh tadi keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya menjaga kebersihan. Anak-anak ada piket di kelas kan Bu? Ada jadwal piketnya. Nah, ada nggak anak yang kira-kira yang nggak mau piket? Ada. Nah, itu bermasalah. Ada bermasalahnya di situ. Itulah yang kita selesaikan dengan cara apa? Segitiga restitusi berdasarkan apa? Keyakinan kelas. Berdasarkan musyawarah kita. Kita sudah bermusyawarah sama anak-anak, kita punya keyakinan dalam kelas ini, kita punya kesepakatan bahwa kita sama-sama menjaga kebersihan. Tapi ada anak yang pulang aja nggak piket. Anak kawan-kawannya yang piket lapor, Bu, si A Bu tidak piket. Bagaimana Ibu? Sebagai guru, dari 5 posisi kontrol yang kita pelajari tadi, apa yang diterapkan sebagai penghukum kah? Datang anaknya, memang kau ya nggak mau piket. Sebagai apa Bu? Sebagai manajer. Baik. Sebagai manajer kita menyelesaikan masalahnya. Posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai manajer. Bagaimana caranya Bu? Tambunan kita pertama kali ditanya. Kita menstabilkan identitasnya dulu. Tanya dulu. Misal namanya Budi namanya Andi, tahu kamu kenapa saya panggil? Tahu Bu, umpama dia jawab. Kenapa saya tidak piket? Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tidak piket. Dia pasti paham. Nah, dia tidak merasa dirinya dihukum atau merasa dirinya dibuat rasa bersalah. Lalu setelah itu apa? Ditanya. Tanyakan mengenai keyakinan yang dibuat tadi di kelas. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kira-kira keyakinan nomor berapa yang kamu langgar? Keyakinan mana yang tidak kamu jalankan? Seperti yang dibilang tadi sama Ibu, tadi kan ada dibuat menjaga kebersihan Bu, katanya. Saya tidak membuat itu. Itu kan kesepakatan kita bersama. Kenapa kamu tidak buat? Nah, dari situ dia baru jawab, iya Bu. Dia membuat alasan. Alasannya gini, seumpama bosan saya Bu bersihin kelas, yang luasan kelasnya, capek saya. Atau udah lapar saya Bu, pulanglah saya, sekali pupu, katanya. Seumpama. Nah, sudah Ibu dengarkan alasannya. Lalu tanya mengenai keyakinan, lalu apa guna keyakinan kita itu untuk kalau tidak disepakati? Nah, inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini untuk mengelola kita sebagai manajer. Posisinya sebagai manajer, caranya ini. Tanya, lalu tanya, kamu ingin menjadi seperti apa? Ya bagaimana? Nanti dia jelasin. Sudah dijelaskannya, lalu buatlah validasinya Bu. Ini yang terakhir. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Tapi kita sudah membuat keyakinan kelas kita bahwa kita harus menjaga kebersihan. Nah, dasarnya dari situ. Seperti orang yang dihukum di apa Bu? Di pengadilan. Kamu mencuri, pasal sekian, nomor sekian, KUHP sekian. Nah, anak juga seperti itu, dia sadar, oh iya, ada keyakinan kami di kelas menjaga kebersihan. Sudah pulang dari itu. Berarti akulah yang salah. Akulah yang harus memperbaiki itu. Nah, begitulah pemikirannya.
dari pikirannya itu. Jadi bukan ada paksaan dari luar, besok kau harus sapu, tidak boleh begini. Itu dari luar. Kita hanya memunculkan perasaannya dari dalam. Lalu tanya, bagaimana caranya memperbaiki kesalahan ini? Itulah posisi manajer melalui segitiga revolusi, Bapak Ibu. Pertanyaannya gimana? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Lalu dia menjawab, iya Bu, mulai besok kalau ada sampah dalam kelas langsung kukutip, gak aku biarkan kelas kotor. Atau dia menjawab, iya Bu, saya nanti piket sama kawan lagi besok. Nah, kesadarannya sendiri itu yang untuk memperbaikinya, itulah yang dibutuhkan dari dalam dirinya, intrinsiknya, bukan dari luar. Kalau kita guru biasanya kita bilang, yaudah besok kamu piket gantian kawan sama kawanmu. Udah besok kamu kutip semua sampah. Nah itu datangnya dari kita. Iya, kita bisa jatuh dalam posisi kontrol sebagai penghukum, ya kan Bu? Oh, jadi kalau misalnya sebelum dia melanggar dibuat kesepakatan hukuman, Kesepakatan kira-kira itu seperti yang tadi. gini, kalau melanggar kesepakatan nomor 1, Iya. apa sanksinya? Nah, Tapi jangan kita yang ngomong. Iya, Siswa. boleh. Jadi kan gini maksudku tadi kan kalau yang bilang tadi itu kan setelah dia melakukan kesalahan, terus dia berpikir sendiri apa sanksi untuknya sendiri, Iya. kan gitu. Iya. Jadi gimana kalau di depannya sudah dibuat clear sanksinya kalau Iya. dari siswa semua Iya. gitu. Bisa Bu, di situ ada disepakati. Pada saat membuat keyakinan kelas, sudah selesai membuat keyakinannya baru Ibu tanya, bagaimana kalau keyakinan ini dilanggar, apa yang akan kita lakukan atau sanksi apa yang akan kita buat? Nah anak-anak sendiri yang menjawab, jangan kita Bu. Kalau kita yang membuat itu berarti bukan hanya keyakinan, bukan jadi kesepakatan, jadi peraturan jatuhnya nanti. Gitu. Ya Bu, Pak, sampai sini dulu. Cuma memperhalus peraturan itu. Iya. Kesepakatan. Iya, jadi- Sederhana peraturan itu sebenarnya. Dengannya kesepakatan ya pada keyakinan. Iya. Peraturan itu tak tahu lah. Alai dalam melaksanakan peraturan ini kita berikan kepada tujuan bahwa anak-anak sebagai tumpuan. Bukan peraturan itu lagi, tapi peraturan itu tugas kita sebenarnya. Iya. Sanksinya pun di situ, tapi bukan dari kita untuk memberitahukan dia mencari itu sendiri. Anak dia mencari sendiri solusinya. Jadi akhirnya nggak ada nanti orang itu kalau kita contoh, kita punya diktator punya guru itu Iya. nggak ada lagi karena udah ada kesepakatan dalam kelas Dalam kelas masing-masing. itu. Benar sekali Pak. Itu cuma kalau memperhalus bahwa memperhalus peraturan ini itu kesepakatan. Jadi baru kita turun dulu. Kalau di kelas itu bilang waktu hari-hari berdiri di papan tulis. Dia sangat menarik kalau tidak ditahu perkalian 3 bagaimana biar anak itu lari dia di situ lari tidak sesuai dilanggar nanti tidak suruh. Iya. Itu cuma peraturan itu dilaksanakan cuma salah pelaksanaannya dilihat kebebasan tidak jadi memilih. Dari mereka untuk mereka. Iya, benar sekali. Karena baru melukir sih anu, nak terjadi do, bagaimana tapi cuma mudah itu orang nonton pisu minat, akan kayak itu. Gertak kami ini jinatan ulama mereka. Ini tuh dah, nampak kau nak kuli buru ini nasional dia ini sama orang itu tuh kalau terlebat tuh ini, kalau ibu kuli nggak bisa dia tuh. Atau ini betul. Benar sekali itu refleksi. Itu namanya refleksi dari Bapak Kepala, itu benar bahwa ini budaya positif ini memperhalus peraturan yang sudah ada, dibuat lebih positif bahasanya. Dan saya bisa akhiri sebelum nanti kita membuat refleksi, Bu, mohon satu-satu ke depan untuk menyampaikan umpan balik dari kegiatan yang
pemaparan ini ya, nanti saya buat di kamera atau persatu ya Bapak Ibu. Sedikit saja boleh banyak, boleh tergantung Bapak Ibunya bagaimana. Nah, sampailah kita di tahap akhir. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu luang yang diberikan dan kesempatan untuk berkolaborasi bersama Bapak Ibu guru di sini. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Karena tidak bisa hanya saya saja yang membuat ini, haruslah kita bersama berkolaborasi untuk membuat disiplin positif di sekolah kita dengan memposisikan diri kita sebagai manajer. Boleh kita pemantau, tapi melihat situasi kita boleh menghukum, tapi tidak dengan kekerasan. Ya Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini pada diseminasi budaya positif modul 14 pendidikan guru penggerak. Jika ada kesalahan kata saya atau pengucapan yang kurang paham, bisa Ibu tanyakan kepada saya. Saya ada waktu, kita waktunya 15 menit lagi untuk sharing, diskusi dan tanya jawab. Boleh makan, boleh duduk sambil makan minum. Ada Ibu Tambunan yang mau ditanyakan? Pas Ibu Priska, Natalia Silaban, Pas Ibu Marlin, Ibu Krisna, gorengnya pas. Ada sedikit lagi Iya Pak. tentang pemaparan tadi. Iya Pak. Ini karena sudah lapar. Perhatian sudah mulai apa Iya benar. Tapi yang perlu kita lihat dari situ adalah bahwa kesepakatan, kesepakatan itu adalah peraturan. Iya, Di mana peraturan itu yang diperhalus untuk menetapkannya. Sama itu dengan menyuruh kepada anak-anak contoh kita, ambilkan dulu itu daripada tolong ambilkan sama. Iya, benar. Karena minta tolong ini lebih halus. Iya, benar. Ini memperhalus daripada peraturan itu. Kalau sudah sama, entah itu. Itulah yang bisa saya katakan. Itu pertanyaan Pak. Itu pertanyaannya. Memperkuat penyalaan. Jadi mudah-mudahan non. Mari kita pilih antara yang 5 itu salah satu. Itu sudah peraturan kan? Iya. sudah menjadi peraturan. Dan satu orang pun tidak bisa melaksanakan itu semua secara bersamaan. Pasti ada yang melanggar. Pokoknya yang kelima tadi peraturan apa itu sebagai guru itu ada 5, Ada 5. tidak bisa kita laksanakan itu sekaligus. Iya. Ini tadi. Dan kita harus melaksanakan itu sesuai dengan porsi dan sesuai dengan situasi kita. Iya benar Pak. Tidak bisa kita langsung sebagai manajer, tidak Iya. bisa kita sebagai teman, mungkin sebagai lawan itu menghukum. Menghukum. Pada umumnya kita terutama itu karena apa? Karena kesadaran kita terlampau atau emosi kita terlampau kuat. Akhirnya anak itu kita minta kan, iya kau di sini uangnya, aku sudah begitu. Apa mana diam kita ada kalau baca bukunya kalau sebentar sudah kita tinggalkan sudah lari karena memikirkan yang lain kita terpaksa emosi dan adalah hukuman itu guru penghukum. Jadi ini sebagai pacuan untuk melaksanakan tugas ibu sebenarnya. Kamu sebenarnya harus sebagai temannya yang paling baik, bukan sebagai manajemen ini, harus sebagai teman. Karena kita adalah mendidik, mengajar, membina. Jadi harus kita baik, harus kita umpamanya kita dekati anak itu tidak takut. Kalau nomor 1 sana dengan nomor 2 ini udah apa itu? Biar tercurah semua yang di hatinya ya kan Pak. Kalau kita dianggap sebagai teman.
Jadi kalau dia udah tuh nomor saya berdua, ngambil biar menonton di BR, ngambil biar kita, ngambil biar jadi ngambil kita. Dia menonton jadi donan doang, dia malu tahunan doang, atau itu tidak nggak? Bahasa Indonesia itu apa? Hah? Bahasa Indonesia. Iya. Apa? Itu sama itu. Makanya dari saya, kalau sudah ada kesalahan di sana, pasti sudah takut dia. Kalau nomor 1 nomor 2. Tapi kalau sebagai teman takut saya enggak, enak-enak dia. Tapi setelah kita tanya, tahulah dia apa salah kalau kita tahu dia. Jadi sinilah yang mau kita lihat bagaimana tingkat kesadaran kita untuk itu. Saya rasa semua kita dimulai sampai ke nomor 3 ini saya rasa teman. Masih jauh. Rata-rata di Kalau ada murid kita memegang bahu kita, iya Bu, katanya, udah luar biasa kan? Bahwa kita tuh merangkap bahwa itu sama dengan kita, sama. Cuma guru kita yang berbeda. Tapi karena harga diri kita ini lebih tinggi, kita berasal dari anak itu terjadi apa itu? Marah ini. Inilah tujuan pemerintah itu untuk menghaluskan peraturan itu menjadi kesepakatan. Itu. Saya tapi doang. Mari yuk. Tapi jangan kepada makan. Tapi nyata namanya yang panggil. Baik, itu dari Bapak Kepala Sekolah. Saya minta Ibu Isma. Belum? Ibu Martin. Iya harus. Depresi. Ditambah dari banyak yang tadi kebutuhan dasar kita itu dulu, dari motivasi belajar, dari ini Bu, boleh harus ada. Dari ini tadi Bu, bisa. Ini motivasi perilaku manusia. Yang tadi yang bikin festival sendiri. Ya, motivasi sebenarnya datang dari diri sendiri lebih. Bu, perkenalkan nama Ibu ya, Ismail. Ketemu dan ketemu. Perkenalkan saya Asmil. Saya banyak tadi dikasih teori kan? Iya. Terkait teori banyak. Ada masalah gua. Jadi boleh kita coba dan gope interest dari dalamnya. Perasaan dari dalam nomor gope. Iya. Kalau untuk diri sendiri adalah kesannya Pak ya. Lebih banyak untuk menghindari ketidaknyamanan ya Bapak ya. Iya. Iya. Karena tidak nyaman dilihat mata orang masih nengok kita gini kan. Datang ke pesta. Ya datang ke pesta. Padahal baiknya datangnya dari diri sendiri karena nilai-nilai yang kita percaya bahwa datang ke pesta itu adalah tergantung. Iya. Sebenarnya kita datang ke pesta itu bukan untuk menghargai, tapi untuk itu sebenarnya harga diri sebenarnya yang kita jaga. Bukan hanya hadiah mana-mana jauh. Boleh kan kita main pemana, tanah atau pesta yang berjauh main apa lagi? Asal maguru bintang. Apa lagi terima dok? Bagaimana itu? Terkait itu dia. Laki-laki ada di. Saya turun ada cerita. Jadi cuma dari sendiri kita. Mang awabe bilang kita katung yang pemana tu fakta, mas mersen itu dia tu baju macam ini. Kan itu tuh. Tak kewajiban sebenarnya lai arani harga diri yo. Nak kalau saya bergeser rokawan, terpaksa jaga lagi tak. Sebenarnya menolong sebenarnya. Tolong menolong dia dua arti. Karena jawab tadi saya tiki. Dia mau lope. Ya udah di tahu alai baru dia ya. Yaknya. Kata udah di mana terang enggak. Nama pestanya. Nang lama sa ala kok beli baju paksud tetap kan oh mak ada bisa pe Tidak nyaman. tidak nyaman beli Sekali itu makanya motivasi ini dorongan ini harus dimulai dari diri seorang itu karena dia menghargai dirinya sendiri dan dengan nilai-nilai yang dia percayai. Itu Sebenarnya nggak di pesta aja lah. Iya. Di sekolah ini juga kan bisa nih dimasukkan Iya. motivasi untuk diri sendiri kan. Iya. Datang
masuk ke kelas Boleh datang doa. iya loh Pak, aku sadar aku Pak. Aku sadar ini datang jangan kita mengharapkan anak disiplin, kita mau kesepakatan disiplin. Sementara kita sebagai guru kurang disiplin, masuk ke kelas juga harus diingatkan, tidak ingat dengan tugas sendiri. Ini harus sebenarnya ditanamkan dalam diri kita sendiri. Dan jangan karena satu pekerjaan atau satu kesibukan kita jadi lupa bahwa kita mempunyai kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi kita harus motivasi juga ini tidak harus di luar, nggak harus pesta, nggak harus apa, di sekolah ini aja kita buat motivasi yang sangat baik, misalnya kan untuk diri sendiri, biar jangan jangan ini mengajar ini, biar jangan diceritain nanti, jangan diomongin nanti. Nah, untuk diri sendiri aja, hanya datang terlambat. Aku sadar aja sih, aku selalu datangnya terlambat. Nah ini, terus masuk ke dalam kelas harus diingatkan. Gak tahu kita tugas kita. Ini perlu motivasi untuk diri sendiri. Jangan karena satu pekerjaan dari luar sekolah kita meninggalkan pekerjaan yang ada di sekolah. Itu aja sih. Semoga kedepannya ini menjadi motivasi buat diri sendiri lah. Enggak buat diri sendiri, buat kita semua. Ada lagi yang tambahin motivasinya? Iya, benar sekali. Motivasi ini harus berasal dari dalam diri sendiri dulu baru bisa memotivasi orang lain. Benar. Kalau apa namanya, untuk menghindari ketidaknyamanan karena hukuman, lalu mendapatkan imbalan atau penghargaan, nah kita datang tepat waktu karena menghargai waktu, karena menghargai kita menginginkan anak-anak datang tepat waktu. Kalau kita pun mengerjakan Iya. sesuatunya bukan kita supaya dilihat orang, Iya. supaya kita dipuji orang. Iya, bukan. Apapun yang kita kerjakan itu untuk diri kita sendiri, untuk membangun diri kita sendiri, itu aja. Iya, betul sekali Bu. Nah, dari itu tadi baik, Bapak Ibu, sekian saja yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan semua yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi refleksi bagi saya, bagi kita semua untuk kedepannya kita menjadi lebih baik lagi, menjadi contoh bagi anak-anak kita, menjadi teladan, suri teladan yang baik. Demikianlah saya ucapkan aku mau bilang wassalamualaikum dari Kami jawab aja, mau bilang itu dari demikian wassalamualaikum. Apa ya? Kalau kami bilang selalu cerita ya saja. Yang nonton kan nanti bukan kita. Iya, ya baik Ibu, demikianlah pemaparan saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.